kerangka daripada komando Kostrad, kemudian bentuk kupur sama brigade-brigade. Jadi kalau kemudian diperlukan ada operasi satu brigade, batalon-batalon itu baru di-attachkan kepada Kostrad. Lantas begitu pula satu divisi. Jadi tidak ada kesatuan itu. Kenapa? Memang masih sulit. Panglima-panglima masing-masing untuk melepaskan batalionnya itu masih sulit. Tapi yang penting bagi saya adalah ada kerangkanya sewaktu-waktu bisa tersusun dari kekuatan strategis untuk menghadapi segala kemungkinan itu. Nah, pada waktu itu jadi tidak ada. Yang ada dalam menghadapi Hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober itu di-attachkan satu brigade, 3 batalon sama komando brigade untuk ikut parade pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata itu. Nah, ternyata bahasanya di antaranya 3 batalon yang di-attachkan itu 2 batalon telah digait oleh mereka karena memang sudah banyak dipengaruhi. 454 memang dulu si Untung itu pernah menjadi komandannya itu di situ. Kemudian 530 dari Jawa Timur juga perwira stafnya seksi satunya itu memang juga daripada sudah dipengaruhi oleh PKI itu sehingga itu bisa digait. Tapi hanya mengamankan daripada istana saja. Yang menculik keseluruhannya itu daripada satuan Cakrawirawa daripada pimpinan Untung sendiri pada waktu komentar-komentarnya. Jadi dengan demikian saya pertungkan saya menyampaikan kepada staf ini keadaan demikian di mana 2 batalon itu tinggal 1 batalion lah 328 dari Jawa Barat. Brigade dari Bima Sakti di Kodam juga telah digait oleh PKI karena komandan brigadenya memang juga termasuk orang yang telah dibina dulu daripada Pesindu dan saya mengerti karena dari Jogja juga. Jadi demikian tidak ada pasukan. Tapi saya mengatakan kepada staf, ini mana keadaan demikian itu. Kalau kita menyerah itu diam saja, ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya yang jelas itu kita harus turun pangkat. Lantas yang kedua kemudian lantas akhirnya kita itu akan dibunuh pula seperti jenderal-jenderal kita yang belum tahu itu. Kenapa? Memang doktrin daripada komunisme untuk mencapai kemenangan dan terus kemenangan itu semua musuhnya itu harus hapuskan. Harus dihapuskan. Seperti kejadian di Kamboja. Jadi kalau dulu PKI itu menang di Indonesia, kejadian di Kamboja itu terjadi di Indonesia lebih dulu. Karena itu saya mengatakan, apakah kita akan melihat begitu saja itu dan mati konyol, kita juga masih dikatakan bahwasanya ternyata kita tidak konsekuen sebagai prajurit Sabta Marga, kata biarkan saja. Negara Pancasila dalam keadaan bahaya kok kita biar saja, padahal dari Sabta Marga kita harus membela. Ya. Maka saya putuskan kalau menurut saya lebih baik daripada mati konyol, ya mati tapi membela kebenaran. Artinya mempertahankan daripada negara Pancasila, berarti juga melaksanakan secara sungguh-sungguh daripada Sabta Marga tersebut. Nah kemudian semuanya untuk ya kita lebih baik itu menghadapi mereka. Karena itulah kita hadapi itu dengan modal 1 batalon itu akhirnya kita bisa menyelesaikan. Ini hanya ingin saya tonjolkan bahasanya benar-benar walaupun kita tidak mempunyai kekuatan di belakangnya, tapi punya keyakinan bahasanya kita membela kebenaran, berpegang kepada Sabta Marga, dan pasti akan ada dukungan, kepercayaan saya pun juga pasti akan ada ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya negara Pancasila bisa kita selamatkan. Jadi kembali daripada mengenai Bung Karno, setelah dalam keadaan demikian, artinya PKI benar-benar kita buktikan mendalangi 13 PKI, tuntutan di rakyat apa? Bubaran PKI. Tapi PKI tidak dibubarkan, tidak mau bubarkan. Itu. Ya sampai lama itu berdebat dengan saya sebagai penyalur lidah daripada rakyat untuk membubarkan PKI, karena saya percaya pada Bung Karno, kalau ini PKI dibubarkan oleh Pak, rakyat itu masih di belakangnya Bung Karno, pasti itu akan selesai. Tapi Bung Karno kemudian tidak mau membubarkan PKI. Apa sebabnya? Ya tadi,
perjuangannya memang, landasan perjuangan memang menggunakan PKI itu sebagai unsur di dalam rangka mencapai daripada perjuangannya itu, mempersatukan daripada masa-masa ini. Karena dalam rangka diskusi atau berdebat itu tukar pikiran, betul-betul tukar pikiran, selamanya saya dimarahi terus ya. Gitu. Tapi ya saya diam saja. Kalau sudah beliau agak senggang, saya baru mulai cerita. Begitu sampai kepada 11 Maret itu. Jadi beliau mengatakan begini, kenapa Bapak tidak mau bubarin PKI? Bahkan merintahkan saya, kamu itu harus tunduk pada saya. Itu. Sebagai prajurit, bubarkan kami sama KAPI. Wah ya susah Pak. Yang itu yang mendukung kita suruh membubarkan PKI yang sudah jelas memberontak, masa lantas sekarang dibubarkan. Itu. Ya, akhirnya atas tanyakan, beliau mengatakan, saya ini sebelumnya sekarang kamu harus tahu